Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama Pak Dewa di channel Sagala Teknik, channelnya orang Kuningan. Nah, kali ini Pak Dewa mau membuat video tentang cara gulung dinamo baling-baling besi ya. Cuman nih mereknya merek apaan ya Nas ya? Ntar lihat dulu mereknya. Nah, mereknya LAKI, mereknya tuh tahu produk mana ya. Cuman nih kipas angin ini sama seperti kurang lebih ya, regensi hampir sama, cuman ini agak lebih tebal sedikit, sekitar 2 mili ya. Nah, ini lubang alurnya 24. Terus kawat aslinya ya pakai 0,25 sesuai bawaan pabrik. Tapi cara gulungnya modelnya lain ya, enggak seperti yang biasa seperti regensi. Ini udah kita langsung aja Nas, biar nggak usah terlalu ini. Nah, ini yang ini nih. Nah, ini runningnya. Hah? Awi. Nah, ini awinya nih, awinya Mang Anas. Nih, sekalian Mang Anas nih gulung modelnya lain ya. Nah, kali ini Pak Dewa mau pakai jalan ke kiri ya, ke kanan muternya. Jadi dari awal sini. Awalnya dari sini ke sini ya. Sama aja, mau ke sini boleh, ke sini boleh. Tapi biar nanti bosku semua lagi belajar sama ya hasilnya, nggak ada perbedaan. Ikutin aja tutorialnya segini. Ayo Nas, langsung aja Mang Anas. Enakan pakai itu Nas, nggak berulang-ulang. Nah, seperti itu. Nah, ini langkahnya ya, 14 dulu nih. 14 jumlah lilitannya 400. Nah, kawatnya 0,25. Nah, sekalian juga nih, kemarin ada yang nanya Mang Anas, katanya gimana cara memasukin kawat. Nah, nih sekalian deh Pak Dewa tinggiin ya kameranya biar jelas. Nah, itu ya cara masukin kawat. Nah, ini yang 14 dulu. Nah, masuknya dari kiri keluar kanan. Nah, jadi ada yang nanya juga kemarin, maksudnya masuk kiri keluar kanan gimana Pak? Jadi seperti ini ya. Nah, ini awal kawat masuk itu kalau kita lihat di tangan kita ya. Tangan kita nih awal masuknya nih kawat, atau dibilang juga ekor bisa. Nah, ini awal masuknya nih dari sebelah kiri ya, tangan kita nih sebelah kiri. Nah, nanti ujungnya ada di sebelah kanan di sini nih. Ini ujung kawatnya, keluaran kawatnya ya. Ayo Nas, lanjut. Nah, terus cara nyambungnya nanti Pak Dewa tandain dulu ya. Tandain dulu cara nyambungnya nih, yang awal kita tandain R1 ya, buat running. R1 itu langkahnya 14. Nanti kita tandain biar gampang. Buat yang lagi belajar aja ya di rumah. Nah, ini kawat awalnya nih, yang awal masuk ujungnya ya. Ini Pak Dewa tandain R1 ya, R1 nih biar nggak keder. Soalnya masih ada juga yang bingung masuk kiri keluar kanan apa ya. Nah, kalau nggak langkahnya nih ya 14. Nah, 14 itu jumlah lilitannya ada 400 lilitan. Nah, ini terus yang 16. Nah, 16-nya juga sama ya, 400 lilitan. Ini masuknya juga sama, masuknya dari kiri, keluarnya kanan. Jadi dinamo ini
nggak seperti regensi ya. Jadi nanti ada susunan speednya di kumparan running juga nyatu. Nah itu ya, yang belum tahu cara masukin kawat, nah dilihatin aja nih videonya ya. Nah itu cara masukin kawat seperti itu. Nah ini yang 16 itu ada di lingkaran yang 14 tadi ya, R1. Ujung kawatnya masih sama, masuknya dari kiri, ujung kawatnya ada di kanan. Nah itu cara masukin kawat seperti itu ya. Nah nanti setelah selesai ini dibuka lagi, masang speed ya, buat speed. Soalnya nih caranya beda, jadi running sama speed itu nyatu modelnya. Masang kumparan yang kedua ya, mal yang kedua di 14 juga. Nah, sekarang yang kedua nih masuknya dari kanan, ujung kawatnya keluar di kiri ya, kebalikan. Jadi kebalikannya, kalau tadi awal masuk kiri keluar kanan, ini kumparan yang kedua, kutub yang keduanya masuk kanan keluar kiri. Speednya udah beda-beda ya. Speednya nanti ada di 14 sama 16 running. Itu speed 1, ini speed 2. Udah pada siap-siapin ya. Nanti caranya beda nih, diperhatiin ya. Enggak seperti yang biasa. Ini startnya juga misah. Startnya ada di 16. Nah ini yang 16-nya. 16 di kumparannya yang kedua ya, kutubnya yang kedua. Itu jumlahnya 400 lilitan. Jadi 14 400, 16 juga 400. Kawatnya 0,25 ya, ini gede kawatnya. Soalnya katanya baling-balingnya besi, ini yang gede. Ini hitungannya sesuai sama bawaan asli dari pabriknya. Nah buat yang lagi belajar di rumah biar nggak nanya lagi, jadi setiap habis gulung ya, kawat awal masuk itu ditandain R1, nanti akhirnya ditandain R2. Jadi cara nyambungnya nanti gampang ya, nggak bingung cari sambungan. Ini yang kutub kedua sudah selesai, tinggal yang ketiga ya, ketiga 14. Nah ini sekarang masuk kiri keluar kanan, jadi ujung kawatnya ada di sebelah kanan ya.
juga sama ya, 400 semua rata. Kipas angin merek Elaki. Nah, ini yang ketiga ya, 16 kumparan yang ketiga. Nah, masuknya dari kiri keluar kanan, jadi ujung kawatnya nih ada di kanan ya. Sekarang yang terakhir, yang keempat nih, nanti yang keempat tuh masuk di kanan, keluarnya di kiri. Jadi nada akhirnya, kawat awal sama akhir itu ada di kiri semua, di sebelah kiri dari parah. Jadi dari kerennya itu ada di sebelah kiri ujung kawatnya ya, kawat awal sama kawat akhir. Nah, ini yang 14 ya, jumlah 400 semua, 14 400, satunya 100. Ini modelnya enggak seperti ini speednya apanya motor nempel speed 3 ya nantinya, tapi ini caranya beda. Nah, buat yang kemarin nanya, yang lagi belajar nih, diperhatiin ya, diperhatiin caranya. Speednya sudah di hot running, nggak di start ya. Terus apa, startnya dan vakumnya tuh, satu bit parah ya, satunya pakai start, di startnya satu. Ngopi Mang Anas, tong serius ting. Ini sekali lagi ya Pak Dewa, mohon maaf sama bosku semua yang bertanya-tanya di WA jam-jam siang seperti ini. Mohon maaf ya Pak Dewa, kan kalau siang kerja ya. Jadi kalau cuma nanya-nanya masalah gulungan ya, enaknya kita bahasnya di YouTube aja ya, jangan di WA. Soalnya kalau siang WA-nya tuh dipakai buat kerja ya. Hanya buat di bengkel ini banyak yang jual jual beli barang segala macam.
jadi nggak bisa balesin di WA, tanya jawab di WA ya. Enakan di YouTube-nya aja, udah di komen aja. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita tandain ya. Kalau yang tadi kawat awalnya ditandain R1. Nah ini yang sekarang yang keduanya, Pak Dewa tandain R2 ya, biar lebih gampang nih yang lagi belajar, lebih gampang nyambungnya ya, gampang nyambung, nggak salah nyambung jadinya. Nah ini kawat awal masuk R1, ujung kawatnya nih R2. Nah sekarang kita tinggal masang speed dulu ya. Nah speednya agak beda nih. Nah speednya udah ada 4 nih. Nah ini masangnya di running juga dari awal kembali. Nah ini awal kumparan R1. Nah kita pasang speednya di 14. Jadi disusun di sini ya. Nah, ini caranya dibuka lagi ininya nih. Mikanya dibuka lagi. Terus masukin speednya. Nah buat speednya nih Pak Dewa tandain M1 ya, medium 1 yang 14 nya ya, M1 yang awal M1. Nah masuknya dari kiri keluar kanan juga sama ya, seperti yang awal. Nah jadi ujung kawat awal masuknya nih Pak Dewa tandain M1 biar gampang ya nyambungnya. Nah ini M1 buat medium, buat speed ya. Nah adanya di 14. Nyusun sama running ya, sama running yang 14 nyusun. Ini juga sama, masuk kiri keluar kanan. Nah seperti itu. Nanti yang low-nya yang satunya lagi ada di 16. Ini yang keduanya ya. Nah ini masuknya dari kanan keluar kiri, sama 14 juga ya. Jadi nyusun di 14 yang running, jangan sampai salah ya. Kawat yang medium. Nah ini kawatnya sama ukurannya. Jadi kalau buat speed itu biar nggak angus sebelah, jadi kalau running ukurannya 25, speednya juga pakai kawat 25 ya. Jangan dibedain, disamain aja. Jadi kalau running 25, speednya juga 25. Nah, ini yang 14 bagian kedua ya. Masuknya dari kanan keluar kiri ujungnya. Nah kalau seperti ini kerjanya jadi 2 kali sebenarnya ya. Jadi habis pasang running kita nyusun lagi speed. Speednya ini jumlahnya 125 ya. Speednya 125, kawatnya sama 0,25. Yang kedua, nah ini yang ketiganya. Yang ketiganya masuk kiri keluar kanan. Sama kayak tadi ya pokoknya. Sama kayak pas kita masang running. Jadi bolak-balik. Masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri gitu ya, ujung kawatnya.
Ini yang M nya jumlahnya 125. Nah nanti yang L nya juga sama ya, jumlahnya 125 juga. Ini yang kemarin nanya cara masukin kawat. Nah itu perhatiin ya, cara masukin kawat ke lubang yaitu seperti itu, pakai bambu kalau susah. Ini kipas angin merek LAQ, tahu buatan mana ya, tapi kalau di tulisannya mah made in China. Ini yang terakhir nih yang keempat, masuk kawatnya dari kanan, ujung kawatnya keluar kiri ya. Jadi masuk kanan keluar kiri. Nah, nanti ujungnya ditandain M2. Nah, tujuannya ditanda ini buat yang lagi belajar aja ya, buat yang lagi belajar biar cepet paham. Kalau nggak ditandain bingung, harus pakai tester cara nyambungnya. Apa yang murag Nas? Bambunya murag. Aduh, bambunya murag katanya Mang Asep. Ini yang terakhir. Nah, habis selesai masang yang M, tinggal yang L ya. Kumparan yang speed yang ditandain L alias low atau pelan. Nomor 1 lah, nomor 1, 2, 3. Nah, ini sudah selesai. Balik lagi ya, balik lagi ke awal. Nah, ini kumparan running sama apa namanya speed ya. Jadi satu ini ya. Nah, speednya itu nyusun di kawat running. Nah, ditandain R1 sama M1. Nah, ini ujungnya R2 sama M2. Nah, ini M2 nya belum ditandain. M2 sama M2 biar gampang ya. Jadi kalau belajar mah seperti ini aja biar lebih biar cepet bisa ya cara nyambung kawat. Nah, seperti ini aja. Nah, ini M2 nih ujung, M1 awal. Ini R1, R2 sama M2 ya. Nah, sekarang tinggal masang speed 1 ya, L1. Nah, ini sama juga ya nyusunnya di sini nanti nih. Di awal yang kita gulung R1, M1. Nah, L1-nya ini ada di 16. Jumlah lilitannya sama ya, 125. Kawatnya sama, masuknya dari kiri keluar kanan, sama seperti yang awal ya. Cuman ini kipas beda ininya ya, speednya sama running nyatu, biasanya misah. Kalau nggak misah biasanya nyatu sama running star. Nah, ini starnya sendirian malahan, starnya ada di 16 sendiri. Langsung kita tandain ya. Kalau tadi M1, R1, ini L1.
Ini khusus buat speed ya. Ini L1. Nah, biar gak keder. Jadi buat yang lagi belajar nih, yang suka nanya itu cara nyambung gimana. Nah ini seperti ini ya, tandain aja, tandain dulu gini, jadi biar nggak keder ya. Kalau nggak ditandain keder. Nah seperti ini ya. Ini L1, jadi satu ini ya, satu kumparan ini ada R1, L1 sama M1. Ini masuk kiri, keluar kanan. Nah, terima kasih juga nih Pak Dewa ya buat yang ngasih saran. Videonya dicepet-cepetin aja ya. Kalau Pak Dewa mah ya tujuannya buat yang lagi belajar. Jadi kalau videonya dicepetin, dilamain aja, kadang-kadang kan namanya belajar nggak langsung bisa ya. Jadi biar cepet bisa, nggak usah dicepet-cepetin lah. Nggak apa-apa, panjang juga nggak apa-apa. Paling nggak nyampe 1 jam. Kalau dicepetin sih bisa aja, cuman itu ya, takutnya yang lagi belajar malah nggak paham-paham nanti. Ini yang kumparan kedua, sama ya kayak seperti awal, masuk kanan keluar kiri. Jadi ujung kawatnya itu ada di sebelah kiri ya. Nah nanti skemanya Pak Dewa bikinin ya, insya Allah. Kalau nggak capek malam-malam ya, kalau ada ininya Pak Dewa bikinin skemanya ya. Cuman kadang kalau udah kerjaannya penuh sampai sore, udah nggak sempet ya bikin ini ya, skemanya udah keburu capek, pengen istirahat. Nah, ini yang 16 bagian kedua. Seruput lagi kopinya Mang Anas. Nah ini Mang Anas juga gulung dinamo yang cara seperti ini baru kali ini nih ya. Biasanya kalau yang model regensi gitu udah biasa, cuman kalau yang speednya nyatu di running kayaknya baru gulung nih Mang Anas. Iya kan Mang Anas? Iya. Nah ini biar semua bisa ya, Mang Anas jadi tahu. Sebenarnya nanti ujung-ujungnya cara nyambungnya hampir sama kayak kipas-kipas biasa ya, sama di regensi juga hampir sama ini. Ini cuman beda di model gulungannya aja. Ini yang ketiga, masuk kiri keluarnya kanan. Jadi ujung kawat nanti ya, kawat awal sama kawat akhir itu posisinya ada di sebelah kiri semua. Posisinya ada di sebelah kiri semua ya. Kalau ada salah satu keluar di sebelah kanan berarti ada yang kebalik, gitu aja. Nah, ini yang ketiga, masuk kiri keluar ujung kawatnya di kanan. Lilitannya sama 125 ya buat speed. Jadi buat speed itu 12 sama aja 125 lilitan. Pakai kawatnya 0,25 buat running sama speed.
yang terakhir, lilitan yang terakhir ya, speed yang terakhir nih. Masuknya dari kanan, keluar ujung kawatnya di sebelah kiri ya. Knalpotnya kencang-kencang banget tuh. Jadi ada di sebelah kiri semua ya ujungnya nih, seperti ini jadinya. Nah, akhirnya nih yang ujungnya Pak Dewa tandain juga, tandain L2 ya. Kalau yang tadi awal L1, ujungnya ditandain L2. Nah, jadi dinamo seperti ini modelnya, mereknya LAKI. Sebenarnya kalau merek nggak jadi ini ya, nggak jadi patokan. Yang penting dinamo ini ukurannya sama, tebal kerennya sama, terus kapasitornya sama, dipakai merek apaan aja bisa ya. Nggak perlu harus merek seperti ini, merek yang lain juga sama. Kalau misalnya buat itu apa namanya tuh, regensi, nah kalau mau pakai ini bisa lebih kenceng ya anginnya, soalnya nih kawatnya lebih besar. Kalau regensi kan biasanya pakai 18 sama 20. Nah kalau yang ini pakai 25. Nah ini lebih kenceng soalnya baling-balingnya besar. Nah ini ujung kawatnya Pak Dewa langsung tandain juga L2 ya. Nah, ini L2. Ini kalau ngikutin ini udah pasti cepet bisa kalau ditandain seperti ini. Nah ini sudah selesai, mau dilanjut ke star. Nah sekarang kita masang star ya. Nah berhubung nih Pak Dewa jalannya pakai ke kanan, nah sekarang kita jalannya ke kanan juga. Kalau mau ke kiri juga bisa, mau ke kiri boleh, ke kanan boleh. Tapi kalau mau sesuai sama tutorialnya dari Pak Dewa nih, masuknya dari kanan ya. Kawat star nih, tinggal masukin star. Nah ini kumparan awal running, bentar ya, kurang tadi. Nah ini kumparan awal running sama speed. Nah nanti kita masang startnya dari lubang yang ini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 nih dari lubang yang keempat. Nah 1, 6 dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah jadi ini buat speed ya, star bukan speed, star, kawat star. Nah seperti itu. Sekarang tinggal masukin kawat star. Startnya 16, pakai kawatnya 0,20, lilitannya 600 ya, jumlah lilitannya. Jumlah lilitannya 600. Nah, langkahnya 16. Nanti ujung kawat awal Pak Dewa tandain S1 ya, star S1. Ini kawat startnya Pak Dewa tandain S1 biar gampang nyambung ya, biar gampang nandainnya.
nyambungnya nggak keder. Yang awal ada tandain S1. Nah udah. Terus cara gulungnya sama ya, masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri gitu, bolak-balik terus ya dari awal sampai selesai. Awal ya, 16 yang awal bagian start. Nah ini yang kedua juga sama ya, nanti ujung kawatnya seperti cara yang masang running tadi ya. Ini masuk kanan keluar kiri yang keduanya. Jadi maksudnya masuk kanan keluar kiri itu kepalanya ya, kepalanya kawat itu atau ujung kawatnya ada di sebelah kiri. Jadi ujung keluarannya ini ada di sebelah kiri ya. Kalau cara gulung kipas sebenarnya semua sama, hanya beda di ukuran kawat. Nah kalau nanti misalnya nih bosku semua nih punya kipas model lain, mereknya lain, ukuran kerennya juga beda. Nah tetap gulungannya sama caranya, cuman nanti diukur aja kawatnya ya, kawat yang aslinya ukurannya berapa, terus dihitung jumlahnya ada berapa gitu. Kalau misalnya ukurannya kerennya sama, mereknya beda, udah pakai cara ini aja, nggak masalah. Jadi ini nggak berlaku buat satu merek ya, ini berlaku buat semua merek, ukurannya sama, kerennya, kapasitornya sama. Nah caranya sama aja seperti ini. Buat Panasonic sama, bisa dipakai buat merek Cosmos bisa, Gensi bisa ya. Ini hati-hati juga, jangan sampai ada kawat yang nyelip ke samping ya. Jadi sebelum dimasukin kuncian diperhatiin juga, jangan sampai ada yang ketinggal di samping. Soalnya kalau ada yang nyelip nempel ke bodi bisa nyetrum ya. Sekarang yang ketiga sama ya, masuknya dari kiri keluar kanan ujung kawatnya. Jadi satu kumparan itu bolak-balik. Satu kutub itu ya, tiap kutub bolak-balik. Jadi kalau putarannya kiri, selatannya kanan.
terakhir ya, kumparan star yang terakhir. Nah, ini ujungnya masuk kanan keluar kiri ya. Nanti ujungnya Pak Dewa tandain S2. Nah, star ini kumparannya 600 ya jumlahnya. Kawatnya 0,20. Kalau running 25, startnya 0,20. Sudah selesai ya buat startnya. Lanjut nanti ke cara nyambung kawatnya ya. Ini cara nyambung kawatnya diperhatiin ya biar nggak salah. Nah, ini ujungnya Pak Dewa langsung tandain juga S2. Ujung kawatnya Pak Dewa tandain S2. Ini ya, ini ujung R2, L2, M2 sama S2 ada di sebelah kiri dari kumparan. Nah, ini R1, M1, L1, S1 ini juga sama ada di sebelah kiri ya, ujung kumparannya nih. Nah, sekarang kita tinggal nyambung kawat. Oke, dirapiin dulu biar dibentuk. Nah, sekarang kita sambung kawat ya. Nah, ini buat speed 3 dulu. Speed 3 nih, R1 digabung sama M2. Coba Nas, R1 sama M2. Ini yang perlu diperhatiin ya. R1 sama M2. Nah, ya. R1 sama M2 nih buat speed 3. Jangan salah ya. R1 sama M2 buat speed 3. Nah, nih. Sekarang M1 gabung sama L2. Nah, itu buat speed 2-nya. Nah, speed satunya yang mana? Nah, speed satunya yang L1 ya. Nah, ini speed satunya L1. Ini L1 ini nggak digabung kemana-mana, tunggal ya. L1 ini buat speed 1. Nah, terus M1 sama L2 buat speed 2. R1 sama M2 buat speed 3 ya. Nah, terus buat kapasitornya yang mana nih biar nggak kebalik muternya ya. Ini kapasitornya S2 buat kapasitor.
ya. Nanti kabelnya langsung dipasangin aja Nas, biar nggak keder. Nah, berhubung kabelnya barusan beli nggak ada ya, pada tutup toko, lockdown. Nah, ini buat kapasitor S2. Nah ya, ini aja, satuin aja dulu, nanti dirapiin. Nah, buat kapasitornya pakai S2 ya. Nanti di dalamnya nih buat kaki kapasitor. Nah, terus R2 sama S1. Nah, R2 sama S1 ini digabung. Nah, coba digabung R2 sama S1 digabung ya. Nah, itu nanti buat arus ya, buat listrik yang langsung. Nah, itu listrik yang langsung nih, R1 sama S2. Nah, ini digabung ke listrik langsung, kabelnya warna biru. Nah, kalau kabel di rumah terserah ya, mau pakai warna apaan aja. Nah, R1 sama R2 sama S1 buat setrum langsung. Terus yang S2 nya buat kapasitor ya. Nah, terus kapasitornya kan kakinya 2. Nah, kakinya 2 nih, kapasitornya mana? Kapasitor, bentar ya, nih. Ini kapasitornya kan 2. Nah, kapasitornya nih 2,5 mikro ya. Nah, nanti kapasitornya disambung ke S2 ini ya, buat kaki kapasitor 1. Nah, terus yang kaki kapasitornya satunya kemana? Nah, disambung ke speed 3 ya. Nah, kapasitor satunya ke speed 3, yang satunya ke S2, seperti itu ya. Jadi R1 sama M2 buat speed 3 nih, Pak Dewa ulangin ya. Terus L2 sama M1 buat speed 2. Nah, L1 nya buat speed 1 ya, speed 1 yang paling pelan ya. L1 pelan, M1 L2 medium, R1 sama M2 buat speed 3 yang kencang. Nah, nanti kalau mau lebih jelas, insya Allah nanti Pak Dewa bikinin skemanya ya. Nah, sekarang tinggal gabungin dulu. Kalian kita nanti tes nyalanya ya. Nah, ini sudah selesai dipasang ya. Tinggal kapasitornya mana? Sekalian kita tes. Nah, ini kapasitornya ya. Nah, ini kapasitornya nempel di speed 3 ya. Nah, speed 3 nih warna merah. Ini buat kapasitornya yang model nempel di speed 3. Nah, ini kaki kapasitor yang satunya. Nah, ini kan 2 ya, 2 kapasitor. Nah, ini yang satunya ke S1 ya. S2 ya. S2. Nah, ini dari S2 ya. Yang satu dari S2, yang satu dari speed 3. Yuk kita tes dulu Nas. Biar kelihatan. Nah, biar kelihatan, kasih kertas. Oke, ini awas ada setrumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Speed 1. 2 3. Nah, ya. Ini kelihatannya kalau di video kayak pelan ya. Udah kenceng banget. Nah, tuh terus putarannya nih sesuai ya sama arahnya kipas. Nah, jadi yang buat kemarin gulung katanya kebalik terus muternya. Nah, ini kalau diikutin mah videonya ya pasti nggak bakal kebalik. Kalau masih kebalik juga pasti salah nyambung. Nah, ini udah Pak Dewa buktiin ya. Nih tuh, udah nggak salah nyambung. Nih speed 3. Udah. Nah, ini cara gulung dinamo kipas angin. Nah, ini mereknya LAK. Ini ya seperti ini. Nah, jadi cara gulung dinamo seperti ini bisa buat kipas angin apaan aja ya. Yang penting lubangnya sama, kapasitornya sama.
terus tebal kerennya sama. Nah, pakai cara ini bisa lebih kuat nih ya. Jadi nggak perlu harus nyari data yang sama kayak kipas angin regensi, nggak perlu harus sama seperti itu ya. Nah, ini pakai ini aja, sama aja yang namanya kipas angin, cara gulungnya sama, cuman hanya beda di cara nyambung sama jumlah kawat sama ukuran kawatnya. Oke, sekian dulu ya dari Pak Dewa, semoga tutorialnya bermanfaat. Buat yang lagi belajar, ikutin terus aja cara-caranya yang tadi Pak Dewa bikin ya. Ditandain satu-satu biar nyambungnya nggak keder, nyambungnya nggak kebalik. Setiap habis gulung langsung ditandain ya. Kawat awal masuk, tandain R1, ujungnya R2. Terus speednya juga sama ya, R1, R2, S1, S2, jadi nggak keder. Oke, sekian dulu dari Pak Dewa, semoga tutorialnya bermanfaat. Buat yang baru bergabung, mangga silahkan di like, di subscribe, loncengnya dinyalain biar nanti kalau Pak Dewa bikin video baru ada notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.